Halo para manusia yang sering merasa pintar, tapi masih suka naruh HP di kulkas dan nyariin kacamata yang lagi dipakai. Pernah nggak kalian mikir kalau hidup kita ini sebenarnya cuma sekumpulan kejadian nggak masuk akal yang diulang-ulang? Hari ini saya sudah merangkum 15 fakta tentang kelakuan kita sendiri yang kalau dipikir-pikir kok kita ajaib banget ya. Siapkan mental kalian, karena mungkin setelah nonton video ini, kalian bakal sadar kalau kalian nggak sendirian jadi orang aneh di planet ini. Mari kita bedah satu-satu. Yang pertama, konspirasi selimut sakti. Kita semua tahu secara logika bahwa selimut hanyalah selembar kain tipis. Namun, saat suasana gelap atau sehabis nonton film horor, selimut tiba-tiba berubah menjadi bunker anti-nuklir. Kita yakin 100% kalau jempol kaki kita keluar 1 senti saja dari selimut, itu adalah undangan terbuka bagi makhluk halus untuk menarik kaki kita. Selimut adalah satu-satunya pelindung yang tidak bisa ditembus oleh setan manapun menurut hukum imajinasi kita. 2. Ritual mengecilkan volume radio saat parkir. Ini adalah fenomena biologis yang aneh. Saat kita sedang menyetir dan bingung mencari alamat atau ingin parkir paralel, tangan kita secara otomatis mengecilkan volume musik. Seolah-olah speaker mobil itu berteriak di telinga kita sehingga mata kita tidak bisa fokus melihat spion. Padahal, kuping dan mata punya jalur yang berbeda. Tapi otak kita bersikeras. "Sst, berisik, gue nggak bisa lihat jalannya kalau lagunya kencang." 3. Lari maraton di atas kasur, The Phantom Scroll. Jika jarak jempol kita saat melakukan scrolling di media sosial dihitung dalam 1 hari, mungkin kita sudah menempuh jarak Jakarta ke Bandung. Kita merasa sedang istirahat, padahal jempol kita sedang melakukan olahraga angkat beban dan lari maraton secara bersamaan. Inilah alasan kenapa kita bangun tidur tetap merasa capek, karena jempol kita habis olahraga semalaman. 4. Kebenaran mutlak suara rekaman. Di kamar mandi, kita semua adalah pemenang Grammy. Suara kita terdengar full power, merdu, dan penuh emosi karena pantulan ubin kamar mandi. Namun, begitu kita mendengar rekaman suara kita sendiri di WhatsApp atau video, kita langsung mengalami krisis identitas. Kita berpikir, siapa manusia bersuara aneh ini? Apa benar dunia mendengar suara saya sekering ini? 5. Kekuatan gaib pukulan remote TV. Saat remote TV mulai macet karena baterai lemah, kita tidak langsung pergi ke warung untuk beli baterai baru. Tidak semudah itu. Kita akan melakukan terapi fisik pada remote tersebut, memukul-mukulnya ke telapak tangan atau meja. Secara ajaib, cara primitif ini sering berhasil, seolah-olah mesin di dalamnya butuh sedikit didikan keras agar mau bekerja kembali. 6. Fenomena masuk ruangan lalu lupa. Ini sering disebut sebagai the doorway effect. Kamu berjalan dari ruang tamu ke dapur dengan tujuan yang sangat jelas, misal ambil gunting. Begitu melewati pintu dapur, tiba-tiba otakmu teriset. Kamu berdiri mematung di depan kulkas, menatap kosong, dan bertanya pada alam semesta, "Ngapain gua kesini ya?" Kamu baru akan ingat tujuannya setelah kembali ke ruang tamu. 7. Logika belanja online versus ongkir. Manusia modern bisa dengan ikhlas membeli barang seharga 1 juta rupiah, tapi akan mengalami trauma mendalam jika melihat biaya pengiriman atau ongkir sebesar 20.000 rupiah. Kita rela menghabiskan waktu 2 jam untuk mencari toko lain yang gratis ongkir, meskipun harga barangnya sebenarnya lebih mahal 30.000 rupiah. Bagi kita, bayar ongkir itu rasanya seperti sedekah yang terpaksa. 8. Ujian kesabaran buku manual. Buku manual adalah benda paling diabaikan dalam sejarah kemanusiaan. Kita akan mencoba merakit lemari atau memasang alat elektronik dengan insting layaknya insinyur jenius. Kita baru akan menyentuh buku manual yang sudah lecek itu setelah benda tersebut mengeluarkan asap, sisa bautnya masih banyak, atau pintunya terpasang terbalik. 9. Kecepatan cahaya baterai 1%. Persentase baterai smartphone itu tidak linier. Dari 100% ke 90% butuh waktu berjam-jam. Tapi begitu menyentuh angka 1%, HP kita tiba-tiba berubah menjadi mode hidup segan mati tak mau. Angka 1% itu adalah tes adrenalin. Dia bisa bertahan 10 menit jika didiamkan, tapi akan mati dalam 2 detik jika kamu mencoba membuka aplikasi kamera. 10. Intuisi mencari ujung selotip. Mencari ujung selotip bening adalah salah satu tes kecerdasan emosional atau EQ yang paling berat. Kamu akan memutar-mutar benda itu, merabanya dengan kuku, sampai matamu juling, tapi ujungnya tetap gak ketemu. Begitu ketemu, kamu akan merasa seperti menemukan harta karun terpendam. 11. Ekspektasi versus realita foto KTP.
Kita bisa punya ribuan foto selfie dengan sudut yang sempurna dan filter yang menawan. Tapi entah kenapa, kamera di kantor kelurahan punya kekuatan magis untuk menangkap sisi paling gelap dalam diri kita. Hasil foto KTP biasanya membuat kita terlihat seperti orang yang belum tidur selama 4 tahun atau buruan yang baru saja tertangkap. 9. Hubungan posesif antara kabel. Jika kamu menaruh 2 kabel, charger atau earphone yang rapi ke dalam tas, dalam waktu 3 menit mereka akan melakukan pernikahan ilegal dan menghasilkan ikatan simpul yang sangat rumit. Butuh waktu 15 menit untuk memisahkannya, dan itu pun dilakukan dengan penuh emosi. 10. Intuisi mencari kulkas yang sama. Kita sering membuka pintu kulkas, melihat isinya kosong, lalu menutupnya kembali. 5 menit kemudian kita kembali lagi dan membuka kulkas yang sama, berharap secara ajaib ada martabak atau pizza muncul di sana. Kita tidak sedang mencari makanan, kita sedang menurunkan standar ekspektasi kita sampai air putih pun terlihat menarik. Paradoks mencuci piring. Kamu baru saja menyelesaikan gunung piring kotor dan merasa sangat puas karena wastafel sudah bersih mengkilap. Namun, begitu kamu mengeringkan tangan, tiba-tiba muncul 1 gelas kotor di meja makan yang tertinggal. 1 gelas itu rasanya lebih berat untuk dicuci daripada 10 piring sebelumnya. 15. OTW, Kamus Bahasa Indonesia yang fleksibel. Di Indonesia, OTW adalah sebuah konsep waktu metafisika. Jika temanmu bilang OTW, artinya bisa bermacam. Sudah di jalan 10%, lagi pakai sepatu 30%, baru mau masuk kamar mandi 60%, masih tidur dan HP-nya bunyi 0%. Nah, dari 15 fakta tadi, mana yang paling bikin kalian merasa ditelanjangi sama kenyataan? Saya yakin minimal ada 5 yang bikin kalian bilang, wah ini gue banget. Ingat ya, kalau kalian merasa hidup kalian aneh, jangan sedih. Itu tandanya kalian manusia normal yang sedang dijajah oleh sistem operasi alam semesta yang penuh bug. Sekarang, sebelum kalian lanjut scrolling sampai jempol kalian minta pensiun dini, jangan lupa klik like, share ke teman kalian yang hobinya bilang OTW padahal baru mau mandi, dan subscribe, biar kita bisa bareng-bareng menertawakan ketidakajaiban kita. Saya pamit, mau cek kulkas dulu, siapa tahu ada martabak muncul tiba-tiba. Bye!